Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Aku pernah mendengar sebuah sekte yang hanya diisi oleh para wanita-wanita di kekaisaran ini. Apa kau berasal dari sana? Tanya salah satu dari ketiganya pada gadis itu. Feng Qiu tidak mengangguk ataupun menggelengkan kepalanya. Dia merasa tidak perlu menanggapi pertanyaan itu. Feng Baoyu mengatakan agar di dalam pertarungan, jangan pernah lengah sedikitpun. Karena Feng Qiu sadar ini adalah pertarungan hidup dan mati. Melihat gadis itu tidak terpancing, kultivator itu merasa sedikit kesal. Ada banyak cara dalam pertarungan, salah satunya mengalihkan perhatian agar lawan menurunkan kewaspadaannya. Namun, pada gadis ini, hal itu sama sekali tidak bekerja. Kalian, di sini saja, ucapnya, pada dua yang lainnya tiba-tiba setelah mengatakan itu, satu kultivator maju selangkah. Dua yang lainnya, sudah langsung mengerti apa yang dimaksud oleh rekannya tersebut. Ruangan ini sempit, dan merugikan mereka jika bertarung bertiga. Gadis ini terlihat sudah mengetahui hal tersebut dan memanfaatkannya. Aku akan melawanmu, Nona. Tapi sebelumnya, katakan siapa namamu, hingga aku harus serius melawanmu. Ucap pria itu, sambil memasang kuda-kuda, berniat menyerangnya. Feng Qiu tidak bergeming, namun akhirnya dia bersuara. Kenapa aku harus memberitahu namaku pada orang yang akan mati di ujung pedangku? Apa kau pikir, sebuah nama akan berguna di neraka? Balas Feng Qiu bertanya. Jawaban Feng Qiu benar-benar menyulut amarahnya. Dia tidak lagi berpikir untuk mengulur-ulur waktu. Saat ini, di kepala kultivator itu, hanya ingin menghabisi gadis yang sudah terdengar meremehkannya ini. Sial, kau, hanya karena memiliki jurus pedang tingkat tinggi, sepertinya kau benar-benar melupakan perbedaan kekuatan pada setiap tahap kultivasi. Setelah mengatakan hal itu, kultivator tersebut melepas aura pembunuh yang sangat pekat. Feng Qiu sendiri merasakan tekanan langsung hingga ke tulang-tulangnya. Akan tetapi, saat orang itu mengungkit perbedaan tahap kultivasi, gadis itu sedikit tersenyum. Kau tidak akan percaya, jika ada seseorang di dunia ini tidak membutuhkan kultivasi sama sekali, hanya untuk menghancurkan bajingan-bajingan seperti kalian ini. Ucapnya pelan. Cuy, meski kau cantik, tapi apa yang keluar dari mulutmu benar-benar memuakkan. Akan kutunjukkan padamu arti kekuatan yang sesungguhnya, seru pria itu. Setelah mendengar kultivator itu mengatakan hal tersebut, Feng Qiu langsung waspada. Dia memang berniat membuat orang itu marah, namun sekarang dia tidak tahu apakah dirinya sedikit keterlaluan, hingga membuat musuh terasa menjadi jauh lebih berbahaya daripada yang sebelumnya. Jangan banyak bicara, maju dan bunuh gadis itu, teriak Cao Lung. Namun, saat itu juga dia langsung menutup mulutnya, karena dua kultivator lain sudah menoleh, menatapnya tak suka. Aku akan menghancurkanmu. Saat itu, Feng Qiu merasakan bahwa kultivator itu mengalirkan tenaga dalam pada pedang di tangannya. Berjaga-jaga, gadis itu juga langsung melakukan hal yang sama. Dan beberapa saat kemudian, dia sudah melihat pria itu datang dengan langkah terarah dan kuda-kuda yang jauh lebih siap daripada sebelumnya. Tang, benturan kedua pedang memang sangat kuat. Namun, benturan kedua langsung terjadi setelahnya. Terang, duar. Feng Qiu merasa beruntung, karena masih sempat menahan serangan kedua ini. Dia tidak menyangka bahwa kultivator ini juga memiliki teknik berpedang yang cukup tinggi. Hahaha, apa kau pikir, aku hanya menghabiskan waktu untuk meningkatkan kultivasiku saja, Nona? Ucap pria itu bangga, begitu melihat gadis itu terkejut karena serangannya. Setelah itu, terjadi pertukaran jurus berpedang tingkat tinggi di antara keduanya. Beruntung,
Feng Qiu sudah memiliki dasar teknik bunga musim gugur jauh sebelum dia menyempurnakan dengan Feng Baoyu. Akan tetapi, dengan selisih kekuatan yang memang teramat sangat jauh, meski tidak sehebat teknik pedang bunga musim gugur miliknya. Namun jurus pedang yang digunakan pendekar itu menjadi tak kalah berbahayanya. Ting, ting, buk, ting, buk. Tebasan pedang, pukulan serta tendangan silih berganti. Setiap itu terjadi, siapapun yang melihat pertarungan yang awalnya terlihat seimbang ini, lama-kelamaan menjadi berat sebelah. Buk, ting, buk, ciat. Sebuah tebasan melebar, dilepas oleh kultivator itu, melintas di pinggang Feng Qiu. Dia tahu menghindari serangan itu bukanlah pilihan bijak. Tang, uye. Meski berhasil menangkisnya, namun tenaga Feng Qiu tidak cukup kuat untuk menahan daya dorong pedang yang sudah dialiri oleh tenaga dalam yang cukup banyak dari kultivator itu saat melibaskan pedangnya tadi. Kedua kaki Feng Qiu terseret beberapa meter ke belakang. Sementara, dia merasa tangannya sedikit kesemutan karena getaran yang disebabkan benturan pedang itu. Matilah. Namun, beruntung dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Jadi, begitu serangan satu lagi datang, Feng Qiu sudah sangat siap. Wus, pedang besar itu melintas di mana sedetik yang lalu dia masih berdiri di tempat itu. Feng Qiu menggunakan kesempatan itu untuk memutar tubuhnya dan segera menjauh dari sana. Kultivator itu menyadarinya dan langsung berbalik, dan sebelum akhirnya dia kembali melibaskan pedangnya ke arah di mana dia yakin gadis itu akan datang. Namun, matanya melebar karena tidak ada siapapun di sana. Detik berikutnya bulu di tubuhnya berdiri, karena dia baru saja menyadari bahwa gadis itu baru saja menggunakan sebuah gerakan menipu. Alih-alih berlari, ternyata posisi itu adalah sebuah kuda-kuda yang sama, sesaat sebelum gadis itu melakukan serangan pertama, yang perlu dua lagi rekannya yang lain untuk menahannya. Gerbang surga, bunga musim gugur. Oh, sial, umpat kultivator itu saat menyadari bahwa posisinya sangatlah tidak menguntungkan. Cao Lung melebarkan matanya, sedangkan dua kultivator lainnya langsung bergerak mendekat. Sret, duar, jeder. Tidak hanya mengoyak punggungnya saja, namun tebasan itu juga memiliki daya dorong yang sangat kuat. Karena refleks yang dia miliki, saat kultivator itu mencoba menahannya, daya dorong itu berakhir menjadi sebuah ledakan. Teknik berpedang bunga musim gugur diciptakan oleh wanita dengan tubuh terkuat di dunia. Tentu saja tidak hanya cepat, namun serangannya juga memiliki daya kejut. Kultivator ranah langit, tahap ahli tingkat 3, baru saja terpental oleh seorang gadis dengan kultivasi ranah bumi tahap emas tingkat terakhir. Prang, Bruk, senior. Dua kultivator langsung datang mendekat, begitu tubuh senior mereka mendarat di luar ruangan. Wus, duar, jeder. Beruntung keduanya cepat menarik tubuh itu, karena gadis tersebut sama sekali tidak membiarkan lawannya sempat menyadari kedatangan serangan kedua yang dilancarkannya. Sekarang, mereka sudah berada di halaman di depan ruangan milik Cao Lung. Feng Qiu langsung melompat sedikit ke kiri begitu tahu serangan keduanya gagal mengenai sasarannya. Kalian, hadapi gadis itu bersama-sama. Kedua kultivator itu kembali melayangkan tatapan tak suka mereka pada Cao Lung yang berteriak seolah memberi perintah pada mereka. Akan tetapi, tidak seperti sebelumnya. Cao Lung terlihat balik menantang. Apa? Bahkan senior kalian tidak berkutik melawannya. Jangan harap kalian bisa bergabung dengan gerakan itu, jika melawan gadis ini saja, kalian kesulitan. Cui, ucap Cao Lung, membalas tatapan tak terima keduanya. Mendengarnya, saat itu keduanya memundurkan kepala mereka, seolah apa yang dikatakan oleh Cao Lung terdengar seperti tamparan yang mengarah langsung pada wajah mereka. Aku bahkan tidak percaya, jika kalian mengaku-ngaku sudah berada di ranah bumi. Tambah Cao Lung, kesal. Keduanya saling bertatapan, dan satu di antaranya berkata, kita akan menyelesaikan ini dengannya nanti. Tapi sekarang, ayo kita habisi gadis gila ini.
Dua orang itu mengangguk, sementara senior mereka sudah kembali berdiri. Saat ini, mereka sama sekali tidak ingin meremehkan gadis itu lagi. Jika pertarungan ini dibiarkan lebih lama, tidak hanya berkemungkinan kalah saja, bahkan saat menang sekalipun, pria tua yang tampak dongkol melihat mereka bertiga dari dalam ruangan sana, akan meremehkan kelompok mereka. Kalian, setelah membunuh gadis ini, kita rahasiakan kejadian ini, bisik senior mereka dengan suara sedikit serak, dan mulut yang mengeluarkan sedikit darah. Sial, apa kalian wanita? Kenapa berbisik-bisik? Cao Lung benar-benar kesal, karena beberapa saat sebelumnya, ketiganya bergaya seolah sangat kuat. Sekarang, tiga kultivator itu terlihat seperti pecundang yang memikirkan cara curang hanya untuk menang. Sial, sekarang, aku lebih memilih membunuhnya, daripada masuk ke dalam kelompok itu. Empat kultivator yang sudah mendapatkan luka panjang di punggungnya itu. Cao Lung mendengar itu, dan sedikit merasa gugup. Namun, detik berikutnya dia berteriak. Apa kalian memang bodoh? Kemana kalian melihat? Serunya, mengingatkan. Gerbang surga. Saat ketiga kembali hendak menoleh ke arah gadis itu, sebuah teriakan yang membuat ketiga merinding, langsung terdengar namun sudah sangat dekat. Bunga musim gugur. Duar. Seorang tawanan malam itu, beberapa kejadian mengerikan sebenarnya telah berlangsung. Namun, belum banyak yang menyadarinya. Xiaoran baru saja menyusup ke beberapa tempat, dan menghabisi beberapa orang yang diberitahu oleh tiga orang tua di goa tersebut. Namun, saat Xiaoran baru saja keluar dari satu bangunan, dia merasakan aura kekuatan dari Feng Qiu, sedikit tidak stabil. Apa Ciuer dalam bahaya? Batinnya. Saat itu, dia bisa merasakan tiga kekuatan besar dari tempat yang sama. Namun, di saat bersamaan, dari tempat dia berada saat ini. Meski samar, Xiaoran mendengar seperti suara orang yang tengah berteriak. Belum tahu dari mana asalnya, tapi Xiaoran yakin itu tidak jauh dari tempat di mana saat ini dia berdiri. Xiaoran berjongkok, dan sedikit mendekatkan telinganya ke tanah. Dia yakin suara tersebut berasal dari bawah sana. Setelah benar-benar memperhatikannya, Xiaoran menyadari sesuatu. Dan kembali bergumam, suara ini bukan berasal dari tempat ini. Setelah mengatakan itu, Xiaoran melihat sebuah bangunan yang ada di sebelah rumah yang baru saja didatanginya. Beberapa mayat terlihat sudah bergelimpangan di tempat itu. Xiaoran memutuskan menyelidiki untuk mencari tahu kenapa ada suara dari bawah tanah yang seolah sedang meminta pertolongan itu. Tidak seperti yang lainnya, bangunan itu bukanlah sebuah rumah seperti yang sebelumnya dia datangi. Xiaoran, yang awalnya berniat masuk dari depan, mengurungkan niatnya karena di dalam bangunan tersebut terlihat begitu banyak orang. Beberapa saat berikutnya, pemuda itu sudah berada di belakang bangunan dan mencoba masuk dari sana. Namun, baru saja dia menginjakkan kakinya di halaman belakang bangunan tersebut, beberapa orang langsung menegurnya. "Hei, apa yang kau lakukan?" 5 orang langsung datang mendekat. Dari apa yang Xiaoran lihat, kelimanya memakai pakaian prajurit kekaisaran. Namun, cukup aneh jika ada prajurit berjaga justru di belakang. Padahal, saat berada di depan tadi, dia sama sekali tidak melihat satupun prajurit di sana untuk berjaga. "Hei, bocah, apa kau berniat mencuri? Sudah, jangan bertanya, langsung saja habisi. Ini akan merepotkan kita, jika Tuan Cao mengetahuinya." Sepertinya, kelima orang itu memang tidak akan membiarkan siapapun tahu alasan keberadaan mereka di sini. Namun, saat nama Cao Lung disebut, itu menarik minatnya. "Apa Tuan Cao yang kalian maksud, adalah Cao Lung?" tanya Xiaoran. Kelimanya saling bertatapan, sebelum akhirnya kembali menatap pada Xiaoran. Tidak berniat menanggapi pertanyaan pemuda itu, salah satu dari kelimanya tadi kembali bersuara. "Apa ku bilang, tangkap dan habisi bocah ini secepatnya." Keempat prajurit yang lainnya baru akan bergerak, namun mereka sudah tidak melihat kemana perginya pemuda tadi. "Kemana dia, Brook?"
Mereka semua terperanjat saat mendengar tubuh rekannya yang tadi memberi perintah baru saja ambruk ke tanah. "Hei apa yang? Kemana kepalamu?" Prajurit itu sangat yakin beberapa saat yang lalu, dia masih melihat kepala rekannya masih terpasang di lehernya, namun saat ini, kepala itu sudah tidak ada lagi di sana. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, dia langsung merasa sangat bodoh, karena bertanya pada orang yang sudah tidak memiliki kepala. Kepala. Baru saja dia menyadari kehilangan sebuah kepala begitu saja adalah sesuatu yang sangat tidak wajar, namun detik itu juga pandangannya berputar dan berakhir di tanah. Dia sempat melihat kaki seseorang melangkah menjauh, di sebelah sebuah tubuh yang dia yakini bahwa itu adalah tubuhnya sendiri, sebelum kesadarannya menghilang tanpa benar-benar mengerti apa yang membuatnya berakhir seperti itu. Di belakang bangunan, Xiaoran menemukan sebuah pintu masuk yang sama sekali tidak terkunci. Begitu dia memasuki bangunan tersebut, suara teriakan samar itu semakin jelas di telinganya. Sebelumnya, di kota Mongdong, dia sudah pernah dihadapkan dengan situasi seperti ini. Jadi, seolah belajar dari pengalamannya, saat itu Xiaoran sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Pasti ada pintu menuju ke bawah sana, pikir pemuda itu, sambil meraba-raba dinding. Namun semakin jauh dia berjalan, pemuda itu tidak menemukan pintu yang dicari. Akan tetapi, dia menemukan tangga untuk turun langsung ke bawah. Xiaoran tersenyum kecut, karena semuanya tidak seperti yang dia bayangkan sebelumnya. Ternyata, tidak semuanya seperti itu. Semakin ke bawah, suara itu semakin besar. Kali ini, dia benar-benar menemukan sebuah pintu. Braak, "Oh, aku mendorongnya terlalu kuat," gumamnya, begitu secara tak sengaja dia menghancurkan pintu tersebut. Siapa itu? Siapa itu? Di dalam seharusnya manusia biasa tidak akan bisa melihat dengan jelas. Namun bagi Xiaoran hal itu bukan masalah. Akan tetapi, yang mengganggunya adalah bau yang sangat menyengat langsung menusuk hidungnya, begitu pintu tersebut dia buka paksa. "Hei, siapa itu? Jawab aku." Hanya ada satu suara di sana. Oleh karena itu Xiaoran tidak begitu kesulitan mencarinya. "Cao Lung, brengsek, apa kau Cao Lung?" Xiaoran belum sepenuhnya berada di tempat itu, namun dia sudah mendengar suara yang ternyata berasal dari seorang pria yang menyebut nama Cao Lung. Begitu dia berdiri tepat di depan ruangan yang lebih mirip seperti kandang berjeruji besi itu, orang itu kembali bersuara, namun tidak berteriak seperti tadi. "Siapa kau?" Xiaoran tidak yakin dengan menyebut namanya, pria itu akan mengenalinya. Alih-alih menjawab, pemuda itu balik bertanya, "Tuan, kenapa kau bisa berakhir di tempat ini?" Sempat terdiam sejenak, namun akhirnya pria itu kembali bersuara. Namun, terdengar jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Begitu menyadari bahwa suara itu berasal dari suara seorang pemuda, dia berpikir bahwa kesempatan yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. "Anak muda, aku akan memberikan kau uang yang sangat banyak, tapi bawa aku keluar dari sini terlebih dahulu," pintanya. Meski sama sekali tidak tertarik dengan uang yang dijanjikan pria tersebut, namun Xiaoran tetap menganggukkan kepalanya. Walaupun dia tidak yakin apakah pria itu bisa melihatnya. "Baiklah, tapi mundurlah sedikit." Pria itu langsung mundur, begitu Xiaoran memintanya. Namun, jelas saat itu dia terkejut karena sempat berpikir bahwa pemuda itu memiliki kunci untuk membuka pintu tersebut. Ternyata dia hanya mendengar suara logam berdengung sebelum akhirnya pemuda itu kembali berkata, "Aku rasa ini cukup, Tuan, sekarang keluarlah," ucap Xiaoran pada pria tersebut. Pria itu benar-benar tertegun, karena menyadari besi yang bertahun-tahun menahannya itu, bisa dengan sangat mudah dibengkokkan oleh pemuda ini. Meski bukan seorang kultivator hebat, namun dia sangat yakin bahwa jeruji tersebut dibuat untuk menahan siluman besar dengan level tinggi. Karena tidak mendengar tanggapan, Xiaoran mencoba memastikan, "Tuan, oh, ya, aku keluar," ucapnya. Karena tersadar dari ketertegunannya setelah sekali lagi Xiaoran memanggilnya. Sementara itu,
Tidak jauh di luar kota Liangqi, beberapa orang yang telah menunggu, akhirnya melihat kedatang satu orang pertama. Feng Qiu akhirnya muncul, dengan tubuh yang sudah bermandikan keringat, dan beberapa robekan bekas tebasan pedang di pakaiannya. Akan tetapi, dia tidak datang dengan tangan kosong. Melainkan, dia menyeret-nyeret 4 sosok tubuh, yang sudah tidak sadarkan diri. Nona Feng, Murong langsung datang mendekat. Begitu Feng Qiu jatuh terlentang di atas tanah. Tidak apa-apa, aku hanya perlu sedikit istirahat, ucapnya pada Murong, yang terlihat cemas. Gadis itu melihat tubuh Feng Qiu dipenuhi oleh luka-luka kecil, dan sebagian lainnya terlihat cukup dalam. Tak lama kemudian, muncul yang lainnya. Namun tidak sendiri, melainkan ada orang lain yang berjalan di belakangnya. Leluhur. Xiaoran menelan ludah, meski dia sudah tidak lagi mengenakan penutup wajah di depan mereka, namun sepertinya para orang tua ini masih enggan mempercayai bahwa dirinya bukan Feng Chen. Aku membawa tuan ini, sebelumnya dia terkurung di bawah salah satu bangunan di kota. Apa ada dari kalian yang mengenalnya? Tanya Xiaoran, saat itu juga. Belum sempat mereka menjawab, Xiaoran langsung datang mendekati Feng Qiu yang masih terbaring dengan Murong berada di sebelahnya. Pemuda yang tadinya merasa sedikit cemas, namun setelah melihat lebih dekat keadaan gadis itu, langsung merasa sedikit lega. Ciuer, apakah tugasmu terasa begitu sulit? Tanya Xiaoran, seolah tak memperdulikan luka yang dialami gadis itu. Melihat Xiaoran berdiri sambil menatapnya dengan tersenyum. Mau tidak mau gadis itu ikut tersenyum. Tidak sama sekali, jawabnya. Murong hanya bisa membesarkan matanya, karena jelas-jelas saat ini di depannya, Feng Qiu memiliki banyak luka. Namun, dia tidak menyangka pemuda yang sekarang juga dia panggil sebagai leluhur itu, menanyakan hal seperti itu. Bahkan, dia lebih sulit mempercayai saat mendengar bagaimana Feng Qiu menjawabnya. Murong berpikir, lebih dari ayahnya yang menjualnya, sang dewa 1000 pedang. Bahkan tidak peduli dengan luka-luka yang kini memenuhi tubuh cucunya. Dan hanya menanyakan bagaimana pertarungannya. Seolah itu bukan apa-apa. Sambil menelan ludah, di dalam hati Murong berkata, ternyata, keluarga leluhur, memang dididik, dengan cara yang sangat mengerikan. Sementara itu, orang-orang yang tadi ditanya Xiaoran langsung mendekat pada tubuh satu orang yang dibawanya. Saat itu, mereka melihat seorang pria tua dengan mata tertutup kain, di mana mereka yakin kain itu adalah penutup wajah yang digunakan Xiaoran sebelumnya. Pria itu datang dengan memegang bahu Xiaoran. Sementara penampilannya benar-benar sangat kacau, dengan bau busuk yang sangat menyengat. Namun, karena Xiaoran yang meminta mereka untuk mencoba mengenali siapa pria itu, semua datang mendekat untuk langsung memastikan. Lama mereka memperhatikan, namun dengan wajah yang sudah dipenuhi rambut serta mata tertutup ditambah saat itu adalah malam hari, tidak ada yang berhasil mengenalnya. Aku Huang Judong. Saat pria itu mengatakan namanya, Xiaoran melihat dengan jelas reaksi pria-pria tua itu, yang seolah langsung bisa mengenali siapa pria yang baru saja dibawanya tersebut. Tuan Huang, seru satu orang bertanya, memastikan. Ya, ini aku, tegasnya. Tuan Huang, ada apa dengan matamu? Ini, belum sempat pria tua itu menjelaskan. Xiaoran langsung memotongnya. Karena lama terkurung di tempat gelap, hal itu membuat matanya sulit menerima cahaya. Aku sengaja mengikatnya. Dia tidak buta, hanya saja butuh sedikit waktu untuk kembali menyesuaikan dirinya. Jelasnya, berpikir bahwa dia sudah menolong orang yang tepat, Xiaoran tidak begitu memperdulikan apa latar belakangnya. Apakah kalian sudah menyiapkannya? Tanya Xiaoran pada pria-pria tua itu. Ya, sudah. Saat itu, beberapa orang datang, dengan membawa beberapa kayu panjang, di mana ukurannya sama persis dengan ukuran tiang-tiang yang tertancap di depan gerbang kota itu. Baiklah, kita akan melakukan hal yang sama, dengan apa yang telah mereka lakukan pada orang-orang itu, putus Xiaoran, saat itu juga. Inilah rencana mereka yang sebenarnya.
Mereka akan menjadikan Cao Lung sebagai umpan agar semua orang yang ada di kota Liangqi keluar dari kota itu. Namun, hal ini semakin bagus, karena secara tidak terduga, Feng Qiu berhasil mengalahkan dan membawa 3 kultivator bersamanya. Mereka semua yakin, apa yang sedang mereka lakukan, berjalan dengan sangat baik. Bahkan jauh lebih baik lagi. Tidak perlu menunggu esok hari. Malam itu juga, kota Liangqi langsung menjadi heboh. Beberapa pengusaha, serta bangsawan, terbunuh. Mayat-mayat mereka ditemukan dalam keadaan sangat mengenaskan. Tidak hanya sampai di sana saja. Beberapa mayat juga ditemukan di berbagai tempat, hampir di seluruh penjuru kota itu. Suasana yang awalnya heboh, langsung berubah mencekam, karena beberapa waktu berikutnya mereka yang mengendalikan kota sudah menyadari bahwa kemungkinan besar sekelompok orang datang dan berniat memberontak. Apa kau menemukan mereka? Tidak, kami sudah mencarinya kemanapun di kota ini, namun tidak ada tanda-tanda dari keberadaan mereka. Tapi ada jejak pertarungan di kediaman Tuan Cao. Tersisa 17 kultivator di sana. Namun, saat ini mereka tidak bisa memastikan apakah rekan mereka ikut mati terbunuh, atau ada alasan serta situasi lainnya yang membuat mereka tidak bisa ditemukan. Semua orang langsung bersiaga, dan malam itu, tidak ada satupun orang yang boleh meninggalkan kota. Kami juga tidak bisa menemukan Tuan Cao dimanapun. Para kultivator itu meminta seluruh prajurit kekaisaran mengumpulkan orang-orang yang mengunjungi Liangqi di pusat kota tersebut. Mereka pasti bekerja berkelompok, jadi periksa mereka satu persatu, dan tarik keluar yang menurut kalian mencurigakan. Mereka berniat untuk mencari langsung orang-orang yang mereka duga terhubung dengan para penyusup yang melakukan hal ini. Sementara semua pengunjung itu berkumpul, beberapa orang yang sedang mencari Cao Lung sedikit lebih jauh datang dan berteriak. Tidak perlu, kami telah menemukan mereka. Para kultivator dan prajurit kota berbalik, dan melihat para pengawal yang biasa mengikuti Cao Lung berlari mendekat. Aku tidak melihatnya. Di mana mereka? Kami tidak bisa membawanya, karena apa? Ada 3 orang yang menemukan 4 orang yang dinyatakan hilang pada malam itu. Namun, saat satu kultivator yang mereka yakini sebagai pemimpin yang lainnya itu bertanya, mereka sedikit gugup. Mimi mereka, di luar. Tidak menunggu, semua kultivator itu berderap keluar, begitu juga prajurit serta orang-orang yang penasaran dengan hal tersebut. Beberapa saat berikutnya, mereka semua berdiri mematung, saat melihat 4 orang sudah tertancap bersama dengan tiang kayu yang menusuk dari bawah hingga mulut keempatnya. Namun, tidak hanya sampai di sana saja. Di tiang di mana tubuh Cao Lung berada, mereka menemukan sebuah surat, di mana mereka semua diminta meninggalkan Liangqi saat itu juga. Cuy, mereka akan menyerang. Seorang pria paruh baya, namun memiliki tubuh sangat tegap, yang terlihat seperti pemimpin para kultivator itu, sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut. Dia berbalik, dan berkata pada semua orang yang ada di sana. Aku tidak peduli jika mereka akan menyerang kota ini. Ini berarti kita tidak perlu mencari mereka kan? Serunya, pada semua orang di sana. Saat itu, apa yang dikatakan olehnya mendapat anggukan dari 16 kultivator yang lainnya. Kepala prajurit, aku yakin jumlah mereka sangat banyak. Jadi, siapkan semua pasukan kalian, kami akan menghabisi yang terkuat di antara mereka. Ucapnya lagi, pada kepala prajurit yang juga ikut bersama dengan mereka. Sebenarnya, tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk itu. Jika apa yang tertulis di surat itu benar, maka pertarungan di tengah kota akan sangat merugikan mereka. Sebagian dari bangsawan kaya sudah mati. Kepala prajurit itu berpikir, dengan bantuan kultivator dan anak-anak buahnya, jika mereka bisa memenangkan ini. Setelahnya dia berpikir untuk mengambil alih semua lahan bisnis yang ditinggal mati oleh pemiliknya. Ini menarik, aku hanya perlu menulis beberapa surat dan setoran pajak, maka semuanya bisa diatasi. Gumamnya,
Sambil tersenyum licik, berpikir bahwa keuntungan yang melimpah ruah sedang berada di depan matanya, kepala prajurit kekaisaran maju dan berkata, "Tuan, kami akan meminta bantuan para pengawal bangsawan yang sudah mati, juga semua pengawal bangsawan yang masih hidup." Ucapnya menawarkan. Pemimpin kultivator itu menganggukkan kepalanya. "Bagus, kita tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Gerbang itu akan dipenuhi oleh jasad mereka," tegasnya. Kepala prajurit itu mengangguk. Saat ini, demi memastikan hal itu terwujud, dia berniat membayar tinggi seluruh kultivator liar yang ada di dalam kota untuk membantunya. "Sepertinya angin keberuntungan sedang bertiup ke arahku," gumamnya senang di dalam hati. Sementara itu, di goa, Xiaoran dan Feng Qiu sempat dikejutkan oleh siapa sebenarnya Huang Judong. "Jadi, Tuan benar-benar kepala pusat asosiasi elang perak di kota itu?" tanya Xiaoran, memastikan. Huang Judong mengangguk. Saat ini dia sudah mulai bisa membiasakan dirinya dengan sedikit cahaya. Jadi, dia sudah bisa melihat langsung wajah penolongnya. "Benar, Tuan Muda. Tapi, Caolung telah menjebakku hingga memasukkanku ke kandang siluman di bawah pusat asosiasi elang perak di kota itu," jawabnya, menjelaskan. Meski tidak berhubungan langsung, tapi posisi Huang Judong terlihat sama persis dengan posisi Li Huan di kota Mongdong. "Aku tidak yakin, tapi apa kau mengenal Li Huan?" tanya Xiaoran ragu. Huang Judong langsung menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak mengenalnya." "Siapa Li Huan yang Tuan Muda maksud?" jawabnya, balas bertanya. Saat ini, setelah membersihkan diri, para orang tua itu membiarkan Huang Judong menjelaskan siapa dirinya langsung pada Xiaoran. Dia adalah kepala pusat asosiasi elang perak di kota Mongdong saat ini. Huang Judong hanya bisa menghela nafas panjang, lalu melepasnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak mengetahui sudah berapa lama aku di bawah sana. Aku yakin, Caolung telah mengatur agar asosiasi elang perak tidak mengetahui apa yang telah dia lakukan padaku," ucapnya, lemah. Xiaoran hanya menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Kemudian dia berdiri dan berkata, "Tuan Huang, sekarang kau sudah selamat, beristirahatlah. Saat kota itu berhasil kami ambil kembali, sepertinya tenagamu sangat kami butuhkan," ucap Xiaoran, yang saat itu merasa bahwa menemukan Huang Judong akan membuat hal yang mereka rencanakan akan berjalan jauh lebih mudah. Huang Judong langsung mengangguk mengerti. Bahkan, saat Xiaoran berdiri tadi, dia juga memaksa tubuhnya yang sebenarnya sudah sangat letih, kembali berdiri. "Tuan Muda, aku berhutang nyawa padamu. Sebagai kepala asosiasi elang perak, saat ini aku hanya bisa memberikanmu ini. Benda ini akan membuat..." Huang Judong mengeluarkan sebuah plat perak berukir elang. Namun, saat itu juga Xiaoran menolaknya. "Tidak perlu, meski sedikit berbeda. Aku sudah memiliki satu," ucap pemuda itu, menolaknya dengan halus. Kening Huang Judong mengerut, karena menurutnya, tidak semudah itu untuk memiliki apa yang ingin dia tawarkan pada pemuda tersebut. Jika Xiaoran mau menerimanya, pemuda itu akan mendapatkan perlakuan baik dan potongan harga yang sangat banyak saat mendatangi pusat asosiasi elang perak di kota manapun di kekaisaran ini. "Kau memiliki satu?" tanya Huang Judong, seolah tak percaya. "Yah, meski tidak begitu mirip, ini. Lihatlah," ucap Xiaoran, yang saat itu ternyata sudah menarik sebuah plakat dari lingkar ruang miliknya. Huang Judong tidak tahu entah kapan pemuda itu mengeluarkannya, namun saat Xiaoran menunjukkannya, hampir saja Huang Judong memuntahkan darah dari mulutnya. Pemuda itu sama sekali tidak berbohong. Plat perak milik pemuda ini benar-benar berbeda dengan apa yang akan diberikannya. "Tuan Muda, maafkan aku benar-benar tidak tahu, kau." Tidak hanya berbeda bentuk saja, milik Xiaoran itu bukan plat biasa. Pemilik plat perak dengan ukiran elang berwarna emas. Benar-benar memiliki tempat khusus di asosiasi elang perak tidak hanya kota, kekaisaran,
atau benua saja. Jangankan hanya potongan harga, jika Xiaoran meminta Huan Judong mengirim surat pada pusat asosiasi untuk mengirimkan artefak perahu terbang ke kota ini, maka tanpa ragu dia akan melakukannya. Tidak perlu berlutut, sebaiknya setelah ini kau hubungi Paman Li di Mongdong, katakan padanya bahwa aku yang memintamu menemuinya. Ucap Xiaoran pada pria yang saat itu berubah menjadi sangat gugup di depannya. Huan Judong langsung mengangguk mengerti, sementara Xiaoran langsung berjalan pergi. Saat Xiaoran sudah beberapa langkah menjauh, barulah kepala asosiasi elang perak itu berani mendongakkan kepalanya. Siapa pemuda itu sebenarnya? Gumamnya, penasaran saat ini, Xiaoran mendatangi tempat di sana Feng Qiu berada. Setelah senelan beberapa pil penyembuh sebelumnya, gadis itu duduk dengan posisi bersila untuk membantu menyerap pil tersebut dengan cepat. Xiaoran memperhatikan luka-luka kecil yang ada di tubuh Feng Qiu sudah mengering, dan luka yang sedikit dalam sudah mulai tertutup. Dia yakin bahwa tidak lama lagi, maka kulit tubuh gadis itu akan kembali seperti semula. Kakek, Xiaoran yang sudah berbalik dan terlihat ingin pergi, harus menghentikan langkahnya, karena dia tidak menyangka Feng Qiu akan membuka matanya. "Ciuer, apa aku mengganggumu?" tanya Xiaoran, karena merasa kedatangannya mungkin saja membuat konsentrasi Feng Qiu terganggu. "Tidak, tidak sama sekali. Aku sudah selesai," jawab gadis itu. Xiaoran memperhatikan luka yang masih ada di lengan Feng Qiu, namun karena melihat khasiat dari pil itu masih bekerja, maka dia mengangguk mengerti. "Ciuer, apa kau juga berendam di kawah belerang itu?" tanya Xiaoran memastikan. Feng Qiu mengangguk bangga. "Ya, tentu saja." Xiaoran tersenyum dan berkata, "Seharusnya, sejak awal aku tidak perlu mencemaskanmu," ucapnya, dengan nada sedikit menyesal. Tidak perlu menebak, dengan bertanya seperti tadi saja, Feng Qiu yakin Xiaoran sudah terlebih dahulu melakukannya. Jadi, keduanya tentu sama-sama sudah mengerti efek dari khasiat yang ditimbulkan, setelah mereka berhasil selamat dari latihan yang membuat Feng Qiu seolah merasa berada di dalam neraka itu pada kulit mereka. "Sepertinya, dengan tenaga dalam yang cukup, aku akan tetap berpenampilan seperti ini, bukan?" ucap Feng Qiu, menebaknya. Xiaoran hanya tersenyum sambil menggelengkan kepalanya, karena gadis itu memikirkan penampilannya, bukan soal kesembuhannya. "Murong, ada apa?" tanya Feng Qiu, yang melihat gadis itu datang, namun langsung terdiam dan membatu di tempatnya. Murong tidak tahu bahwa Xiaoran ada di dalam tempat ini, jadi dia langsung masuk saja, tanpa memikirkannya. Namun saat melihat Feng Qiu yang terakhir kali sedang duduk berkultivasi untuk menyembuhkan dirinya itu, dengan pakaian yang sangat sedikit itu, serta Xiaoran yang juga berada di sana, membuatnya sedikit gugup. "Tidak, tidak, silahkan lanjutkan. Aku akan kembali setelahnya." Setelah mengatakan itu, Murong berniat langsung berbalik, namun Feng Qiu langsung memanggilnya kembali. "Murong, bukankah kau datang untuk mengantarkan pakaianku?" seru Feng Qiu, yang membuat gadis itu langsung menghentikan langkahnya. "Oh, iya, maafkan aku." Xiaoran memperhatikan gadis itu begitu gugup bahkan terlihat sedikit takut setiap melihat dirinya. Namun, yang membuatnya tertarik untuk menatap gadis itu, adalah sejak sehari setelah dia melampiaskan kemarahannya pada laki-laki yang telah menjual keluarganya tersebut. Xiaoran menyadari ada perubahan pada tubuh Murong. "Ciuer, sepertinya, titik-titik cakra pada Murong terbuka dengan sendirinya." "Bukan?" tanya Xiaoran pada Feng Qiu, karena menurutnya, seharusnya gadis itulah juga sudah menyadarinya. Feng Qiu sendiri tidak memperhatikan hal tersebut sebelumnya. Jadi, dia sama sekali tidak mengetahuinya. Namun karena Xiaoran mengungkitnya, gadis itu memanggil Murong agar mendekat. "Murong, kemarilah." Murong tidak mengetahui apa yang dimaksud oleh Xiaoran tadi. Jadi, dia hanya bisa berbalik dan membungkuk memberi hormat pada pemuda itu, sebelum akhirnya datang mendekat pada Feng Qiu, dengan pakaian gadis yang baru saja selesai dia bersihkan di kedua tangannya.
Sementara itu, Xiaoran langsung pergi begitu saja, dan membiarkan Feng Qiu memeriksanya. Berbeda dengan kultivator yang mengukur kekuatan seseorang berdasarkan tenaga dalam dengan merasakannya, Xiaoran mengetahui hal tersebut dengan cara berbeda. Dia bisa merasakan bahkan melihat kekuatan seseorang, sampai ke titik-titik cakra di setiap tubuh orang lain. Menurut Feng Baoyu, akan sangat sulit bagi seseorang menyembunyikan kekuatannya dari Xiaoran, meski orang itu bisa menekan aura tenaga dalamnya sampai titik terendah. Pada Murong, Xiaoran bisa merasakan bahwa meski sedikit energi yang ada di dantiannya, sudah mulai mengalir pada meridian dan mengisi titik-titik cakra yang telah terbuka di tubuhnya. Benar, milikmu telah terbuka. Melihat mata Feng Qiu sedikit melebar saat mengatakannya, hal itu membuat Murong yang tidak mengetahui apapun, sedikit cemas. Nona, apakah itu berbahaya? Mendengar itu, Feng Qiu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, ini bagus. Kau memiliki masa depan. Jika memutuskan untuk menjadi seorang kultivator. Jelasnya, tidak pernah hal tersebut terlintas di kepala gadis itu sebelumnya. Namun, saat melihat Feng Qiu yang begitu berani dan hebat, membuat Murong mengagumi gadis itu. Nona, apa itu berarti, aku bisa menjadi seperti Nona? Tahu bahwa apa yang dia tanyakan sedikit terdengar aneh, Murong cepat meralatnya, maksudku, apa aku bisa bertarung seperti Nona? Feng Qiu mengangguk, ya, tentu saja. Apalagi, jika kau menemukan seseorang yang bisa melatihmu, jawab Feng Qiu. Mendengar itu, wajah Murong yang tadi terlihat cerah, kembali meredup. Namun, Feng Qiu langsung menyadarinya. Murong, jika semua masalah di kota ini sudah selesai, kita akan memikirkannya setelah itu. Sekarang, seharusnya kau senang. Karena tidak semua orang mampu membuka titik-titik cakra di tubuhnya. Hibur, Feng Qiu. Feng Qiu sama sekali tidak keberatan untuk mengajari teknik-teknik dasar pada Murong. Namun saat ini mereka dalam sebuah perjalanan, di mana dia tahu tidak mungkin baginya dan Xiaoran untuk membawa gadis kecil ini. Baiklah Nona, ucap Murong. Menanggapinya. Sekarang, izinkan aku membantumu untuk mengenakan ini. Lanjutnya, sambil sedikit mengangkat pakaian Feng Qiu yang dibawanya. Di sisi lain, saat siang hari, Xiaoran sudah mulai melihat beberapa kelompok orang berdatangan. Berbeda dari beberapa orang tua yang tinggal di goa ini, orang-orang itu terlihat jauh lebih muda, bahkan ada yang lebih muda dari dirinya. Leluhur, mereka sudah tiba, dan yang lainnya akan segera menyusul. Ucap salah satu dari pria tua yang mendekat padanya. Xiaoran menganggukkan kepalanya, mengerti. Baiklah, teruskan saja hingga kalian sudah memastikan bahwa semua sudah mengetahuinya. Tiga orang pria tua itu juga menganggukkan kepala mereka, tanda mengerti. Setelah itu, mereka melihat Xiaoran mulai berjalan meninggalkan goa. Leluhur, beberapa dari anak-anak muda itu memiliki sedikit ilmu bela diri, izinkan mereka membantu. Saat itu, bukan Xiaoran yang menjawab, namun Feng Qiu. Tuan, biarkan kami yang mengurusnya, sementara kalian bersiaplah. Sebentar lagi, kalian akan kembali ke kota itu. Ucap gadis itu pada mereka. Setelah mengatakan itu, Feng Qiu berbalik dan menyusul Xiaoran yang terus berjalan menuju kota Liangqi. Sementara itu, di kota Liangqi tempat yang dituju keduanya, kepala prajurit kekaisaran kota itu tidak bisa menahan diri untuk terus tersenyum. 16 kultivator dan hampir 200 prajurit serta puluhan pendekar atau kultivator lepas atau liar. Dengan kultivasi cukup tinggi, kini berada di depan gerbang utara, menunggu kedatangan kelompok yang memberi ancaman pada mereka malam sebelumnya. Oh, ini terlihat akan mudah. Aku tidak sabar ingin segera menyelesaikan permainan ini dan menikmati hari-hari indahku di kota ini setelahnya. Gumamnya dalam hati, sambil terus menyunggingkan senyumnya. Jangan berpikir untuk membuat semuanya hanya untuk dirimu saja. Kau pikir, Caolung tidak menghabiskan banyak untuk mendatangkan kami. Wajah kepala prajurit itu sedikit berubah. Namun,
mereka sudah membahas ini sebelumnya. Meski harus sedikit berbagi, pada akhirnya, dialah yang mendapatkan keuntungan lebih banyak. Tenang saja, kita sudah membahasnya. Aku tidak akan berbuat curang, jawabnya. Pemimpin para kultivator itu ingin menanggapinya. Namun, jauh di pinggir hutan sana, dia melihat dua orang muncul dan berjalan mendekat. Setelah menunggu sedikit lama, dia sama sekali tidak melihat adanya pasukan, bahkan sebuah kelompok kecil pun di belakang keduanya. Apa-apaan ini? Kenapa hanya ada dua musuh? Apa mereka berubah pikiran setelah melihat semua pasukan ini? Hahaha. Kepala prajurit itu tertawa lepas, namun wajahnya berubah begitu dua orang itu semakin dekat. Dia menajamkan penglihatannya untuk memastikan siapa dua orang itu. Namun, matanya melebar sebelum akhirnya kembali berkata, "Sial, jadi itu mereka." Kultivator yang berdiri di sampingnya menjadi sedikit penasaran karena mengetahui bahwa sepertinya orang di sebelahnya ini mengenal dua orang itu. Siapa mereka? Gadis itu pernah mengacungkan pedang pada ujung hidungku, jawabnya, sambil menunjuk tepat di ujung hidungnya, di mana ada bekas luka sayatan di sana. Kepala prajurit itu yakin bahwa keduanya memang pemberontak, karena sejak memasuki kota, keduanya sama sekali tidak menaruh hormat pada prajurit kekaisaran. Pasangan itu, mereka, benar-benar pemberontak. Kepala prajurit itu menoleh ke belakang dan melihat para pendekar yang dia bayar. Saat mengingat bagaimana cantiknya Feng Qiu, sebuah ide langsung muncul di kepalanya. Lalu, dengan lantang dia berteriak, "Siapa saja yang bisa menangkap gadis itu untukku, aku akan memberi orang itu 20 koin emas sebagai tambahan." Serunya kencang. Setelah kepala prajurit itu meneriakkan hal tersebut, namun reaksi yang dia terima sama sekali bukan seperti apa yang dia harapkan. Berpikir bahwa kemungkinan mereka kurang jelas saat mendengarnya, dia kembali berniat meneriakkan hal yang sama. "Hei, aku bilang, aku akan." Namun, belum sempat dia menyelesaikan kata-katanya, salah satu pendekar yang berdiri lebih dekat dengannya langsung memotongnya. "Tuan, apa kau pikir kami di sini semua bodoh? Jika aku berhasil menangkapnya, setidaknya wanita itu akan laku 1.000 atau 2.000 koin emas, bahkan lebih." Ucap pria itu tak terima. Kepala prajurit itu langsung tertegun saat mendengar itu. Akan tetapi, saat kembali mengingat bagaimana cantiknya Feng Qiu, dia menganggukkan kepalanya. "Baiklah, jika begitu, aku akan memberikan 2.000 keping emas bagi siapa saja yang berhasil menangkapnya, untukku," teriaknya bangga. Saat itu juga, semua orang langsung berteriak antusias. Sekarang dia merasa cukup puas dengan apa yang dilihatnya, karena semua pendekar itu menyorakkan namanya. "Bagus, ini akan sangat menyenangkan," ucapnya, begitu dia membalikkan badan. Sementara itu, di tepian hutan, beberapa orang dari dalam goa juga sudah sampai di sana, meski tidak diminta. "Kalian, kenapa tidak membantu tuan muda dan nona itu saja?" Huang Judong terkejut saat menyaksikan hanya mereka berdua yang maju sementara di depan keduanya, hampir 1.000 orang berdiri menghadang. Para sepuh itu saling bertatapan, sebelum akhirnya menoleh kembali pada Huang Judong, yang tampak kebingungan. "Tuan, Huang, jujur saja, bahkan dari jarak sejauh ini, kami masih berpikir tempat kita berdiri saat ini saja belum tentu aman," jawab salah satu dari mereka. Huang Judong menggelengkan kepalanya tak percaya, lalu menatap pada para pemuda yang juga ada di sana. "Haha, kenapa kalian begitu pengecut? Mereka berdua ingin membantu membebaskan kita. Sekarang, mereka lebih terlihat seperti sedang bunuh diri," serunya, dan langsung kembali berbalik setelahnya. "Sebenarnya, apa yang tuan muda dan nona pendekar itu rencanakan?" tanya Huang Judong entah pada siapa, dengan nada sedikit ketus. Dia berpikir, penduduk di kota ini terlalu naif dengan membiarkan dua anak muda menyelesaikan masalah sebesar ini, berdua saja. "Jika berbicara, seharusnya mereka membawaku.
Aku yakin, kalau aku lebih bisa memberi tekanan saat bernegosiasi. Tambahnya, saat itu, ratusan pemuda yang juga datang ke sana. Dan beberapa dari mereka mendengar apa yang dikatakan Huang Judong, datang mendekat. Sebenarnya, para pemuda itu juga berpikir sama. Apa yang dilakukan Xiaoran dan Feng Qiu benar-benar terlihat salah. Jadi, sebelum semua terlambat, mereka memutuskan untuk angkat bicara. Apa yang dikatakan Tuan Huang benar. Jika bertarung, biarkan kami membantu. Tapi, sepertinya tidak, bukan. Karena tidak mungkin bagi siapapun untuk melawan pasukan sebanyak itu, hanya berdua. Jadi, biarkan Tuan Huang pergi ke sana membantu mereka berbicara. Mendengar salah satu dari pemuda itu berbicara mendukungnya, Huang Judong menganggukkan kepalanya, lalu kembali menatap para orang tua yang sekarang terlihat sedikit kebingungan itu. Benar, jadi katakan padaku apa rencana yang sebenarnya, kata Huang Judong, mencoba meyakinkan orang-orang itu bahwa apapun yang mereka rencanakan sepertinya sudah salah cara. Para orang tua itu semakin mengerutkan kening mereka, mendengar apa yang baru saja dikatakan pemuda dan Huang Judong itu. Apa yang kalian bicarakan? Mereka ke sana untuk memberikan para bajingan perusak kota itu hukuman. Jawab salah satu dari mereka, tak terima. Tak lama, perbincangan itu mulai menjadi perdebatan. Sementara itu terjadi, Xiaoran dan Feng Qiu terus melangkah mendekati pasukan yang ada di depan mereka. Kakek, beri aku jalan, dan biarkan aku menghadapi yang di belakang sana, pinta Feng Qiu. Namun, Xiaoran tidak menanggapinya. Dia melihat ke seluruh pasukan itu, sebelum akhirnya menjawab. Ciuer, tunggu di sini, ucapnya. Tiba-tiba, saat itu, jarak keduanya dengan pasukan tersebut masih sangat jauh. Apa yang dikatakan Xiaoran padanya tentu saja membuat kening Feng Qiu berkerut. Kakek, apa maksudmu? Xiaoran menghentikan langkahnya. Begitu juga dengan Feng Qiu. Pemuda itu berpikir sejenak, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Namun, beberapa saat kemudian dia mencoba menjelaskan maksudnya. Ciuer, aku ingin kau memperhatikan diriku saat melakukannya. Ingat semua kejadiannya dan ceritakan padaku nanti. Pintanya, Feng Qiu benar-benar tidak mengerti apa yang dimaksud pemuda ini. Kakek, apa yang harus aku perhatikan? Bukankah ini bukan waktu yang tepat untuk mengajariku sesuatu? Balas gadis itu, bertanya. Xiaoran menggelengkan kepalanya, cepat. Bukan, maksudku bukan itu. Lalu apa maksudmu? Xiaoran menggaruk kepalanya, sebelum akhirnya berkata, akulah yang ingin mempelajari sesuatu. Sementara itu, kepala prajurit dan pemimpin kultivator yang sudah berada dalam posisi siap tempur, melihat keduanya berhenti dan berbicara. Hei, apa mereka berubah pikiran? Sepertinya, keduanya sedang berdebat. Tanya kepala prajurit pada pria yang ada di sebelahnya. Pemimpin para kultivator itu menggelengkan kepalanya, saat kepala prajurit kekaisaran itu bertanya. Entahlah, aku bahkan tidak bisa merasakan kekuatan yang begitu mengancam dari keduanya, selain beberapa manusia yang bersembunyi di pinggir hutan sana. Jawab pria itu, sambil menunjuk ke sebuah arah. Saat pemimpin para kultivator itu mengatakan hal tersebut, kepala prajurit melebarkan matanya. Jadi, mereka memiliki pasukan yang bersembunyi. Kau bisa mengetahui jumlahnya? Tanyanya, sedikit cemas. Pria itu menarik nafas, dan melepasnya kasar. Dia mengelus jenggotnya sambil menajamkan penglihatannya. Dia tidak merasa keberadaan orang-orang itu sebagai ancaman. Menurutnya, hanya seorang diri, dia akan dengan mudah menghabisi mereka semua. Tidak bisa dibilang sebuah pasukan, jika tidak ada satupun dari mereka yang memiliki tahap kultivasi emas, bahkan perak sekalipun. Di antara yang lainnya, hanya gadis di depan saja yang terlihat kuat. Tapi, pemuda itu, ini yang membuat para kultivator sedikit bingung. Dari kejauhan, mereka memang tidak bisa merasakan kekuatan dari tenaga dalam pemuda itu. Akan tetapi, saat setelah jarak mereka sedikit dekat, seharusnya mereka bisa merasakannya.
Kenapa dengan pemuda itu? Aku pikir, dia hanyalah pemuda dari keluarga kaya dari salah satu kota di wilayah ini. Aku yakin, saat keduanya baru memasuki kota, mereka dari Mongdong, jelas kepala prajurit itu. Karena saat pertama kali melihat mereka, dia tahu Xiaoran dan Feng Qiu masuk dari gerbang yang mana. Kau tidak salah, dia benar-benar sangat lemah. Tidak ada kesimpulan lain yang bisa dikatakan pria itu untuk menjawab pertanyaan kepala prajurit kekaisaran itu. Lihat, dia datang. Mata mereka semua melebar saat melihat pemuda yang terasa begitu lemah itu datang mendekat, dan itu seorang diri. Sial, apa dia pikir aku akan bersedia bernegosiasi dengan dirinya? Umpat kepala prajurit itu. Bahkan, jika kau mau sekalipun, tentu saja aku akan menentangnya. Ada 3 anggotaku yang menjadi korban oleh trik licik mereka, sambut pemimpin kultivator tersebut. Mengetahui jumlah mereka dan kekuatan yang sangat lemah, pemimpin kultivator itu yakin bahwa 3 anggotanya dibunuh dengan sebuah trik yang licik. Dia tidak bisa mempercayai jika ada yang mengatakan salah satu di antara keduanya yang mengalahkan mereka. Saat itu, keduanya tetap menunggu. Karena penasaran dengan apa yang akan pemuda itu katakan sebentar lagi. Hei, bocah, jika kau berharap kami mau berbicara dan bernegosiasi, maka lupakanlah. Kepala prajurit itu langsung berkata ketus menyambutnya. Setelah itu, dia melemparkan sesuatu pada Xiaoran yang jatuh tepat di depannya. Ambil itu, dan bunuh dirilah. Bantu aku agar semua ini jadi lebih mudah karena aku ingin bermain-main dengan gadis itu. Secepatnya, tambahnya, Xiaoran menunduk dan mengambil belati yang masih berada di dalam sarung itu. Lalu kembali berdiri. Srup, kau saja yang mati. Pemimpin kultivator itu langsung tertegun, karena dia merasakan sesuatu baru saja melintas di sebelahnya. Saat dia menoleh ke samping, matanya langsung terbuka sangat lebar. Belati yang masih terbungkus sarung itu sudah bersarang di leher kepala prajurit tersebut. Tidak ada yang benar-benar menyadari kejadian tersebut selain dirinya. Namun, saat dia kembali hendak menoleh pada Xiaoran, dia mendengar pemuda itu berkata, "Baguslah jika kalian semua sudah berada di sini. Setidaknya, ini akan menjadi sangat mudah," ucap pemuda itu pada mereka semua. Jika tadi matanya melebar, sekarang mata itu benar-benar terbelalak. "Hei, kenapa Nona Pendekar tidak menemani Tuan Muda?" Itu sangat berbah. Huang Judong tidak jadi melanjutkan kata-katanya, karena meski sudah sedikit tua dan jarak mereka cukup jauh, dengan ukuran benda itu, tentu saja dia bisa melihatnya. Pedang. Pedang apa itu? Dari mana datangnya pedang besar itu? Sontak para pemuda yang juga melihatnya menjadi sangat heboh. Saat itu juga, salah satu orang tua di sana maju dan berbalik sebelum akhirnya berkata dengan sangat bangga, "Inilah yang sejak tadi ingin aku jelaskan pada kalian, ada alasan kenapa pemuda itu kami panggil leluhur." Pria itu berbalik, dan di saat bersamaan semua orang melihat Xiaoran yang jauh di sana, sudah menekuk kedua lututnya dalam. "Lihatlah, penghakiman leluhur tanah ini, pada siapa saja yang berlaku buruk pada semua makhluk hidup di atasnya." Teriak orang tua itu hingga suara terdengar sedikit serak. Mereka mendengar suara retakan tanah, seiring munculnya aura yang terasa sangat buas dan begitu pekat menyeruak dengan sangat cepat, hingga sampai pada mereka. Akhirnya mereka mendengar sebuah suara dentuman teredam dari tanah itu, yang mengirim pemuda itu melompat tinggi ke udara. Di udara, mereka melihat Xiaoran sudah menghunuskan pedang ke atas dan sedikit miring. Menyadari hal itu, semua orang tua tersebut langsung berdiri dan mengangkat tangan mereka. Gerbang neraka, jurus ke-73. Pedang ratapan seperti sedang menyerap banyak tenaga dan emosi dari kedua lengan Xiaoran dengan kecepatan luar biasa. Saat itu juga, semua orang melihat udara seolah retak dan memberikan tekanan pada seluruh pasukan yang ada di bawah. Inilah alasan kenapa para orang tua itu sangat ingin datang ke sini dan menyaksikan langsung kejadian ini. Karena,
Saat pedang itu terayun dan melibas udara, seluruh orang tua yang ada di sana menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk meneriakkannya. Ratapan keadilan, sebuah gelombang kejut yang sangat besar, langsung melesat dengan kecepatan yang luar biasa, terarah langsung ke bawah sana. Sedetik, waktu terasa berhenti sebelum akhirnya tanah tempat mereka berdiri bergetar diikuti suara dentuman yang sangat hebat dan memekak telinga. Duar, jeder, tanah langsung berguncang, dan sebuah badai angin langsung menerjang. Beruntung, jarak mereka cukup jauh. Karena orang-orang tua dan yang lainnya itu langsung tersapu angin dan sedikit terlempar mereka ke belakang. Cepat mereka berdiri, dan tertawa-tawa terbahak-bahak, meski angin tersebut sama sekali belum mereka. Rasakan itu, kalian para bedebah. Hahaha, hahaha, hahaha. Angin itu terasa seperti sedang membawa semua penderitaan dan kepedihan yang selama ini mereka tanggung bersamanya. Ini badai kebebasan. Saat satu orang meneriakkannya, yang lain langsung menyambutnya dengan tawa yang semakin kencang. Hahaha, 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 uhuk, hahaha, uhuk, ini badai kebebasan. Xiaoran mendaratkan kakinya di tanah. Sementara, pedang ratapan sudah terlebih dahulu dia masukkan ke dalam lingkar ruang miliknya, sesaat sebelumnya. Selain cekungan besar yang terbentuk di depan gerbang utara kota Liangqi ini, tidak ada siapapun lagi di sana. Ciyuer, Xiaoran mengedarkan pandangannya, namun tidak melihat gadis itu di dekat di mana tadi dia berdiri. Matanya langsung melebar dan pikirannya langsung mengarah ke satu kesimpulan. Sempat berpikir bahwa dia secara tidak sengaja telah membunuh gadis itu, namun detik berikutnya dia merasakan aura dari tenaga dalam Feng Qiu jauh di pinggir hutan sana. Begitu sampai di sana, Xiaoran melihat Feng Qiu berdiri menatapnya. Melihat gadis itu masih hidup, dia ingin mengatakan kelegaannya. Oh, syukurlah, aku pikir aku telah. Namun, kata-katanya langsung terhenti. Karena saat itu juga dia melihat Feng Qiu berlari ke arahnya dengan sangat cepat. Kening Xiaoran berkerut, karena gadis itu melepaskan aura pembunuh yang sangat besar saat mendekat padanya. Ciyuer, kena, dasar gila, apa kau berniat ingin membunuhku? Saat Feng Qiu tiba-tiba saja melompat untuk menambah kecepatannya, Xiaoran benar-benar dibuat tertegun, karena sekilas dia merasa tidak asing dengan teknik tendangan yang kini digunakan gadis itu untuk menyerangnya. Tanpa sadar, Xiaoran menggumamkan nama panggilan, orang yang selalu menendangnya dengan cara seperti itu. Selama 6 tahun lamanya, Bibi, Guru, Buk. Mata Xiaoran sempat melebar, sesaat sebelum tendangan itu mendarat di perutnya. Matilah kau, makhluk buas, teriak Feng Qiu, kesal. Wus, swus. Tendangan yang dilayangkan Feng Qiu benar-benar sangat kuat, hingga Xiaoran sendiri tidak menyangka gadis itu mampu membuatnya terpental jauh seperti ini. Duar, jeder. Tubuh pemuda itu baru berhenti, setelah menubruk tembok besar, yang menjadi dinding yang mengelilingi kota Liangqi hingga membuat retakan yang berdiameter sangat lebar di sana. Saat benturan terjadi tadi, Feng Qiu terpelanting sangat jauh dan berputar-putar di udara, sebelum akhirnya berhenti setelah menabrak banyak dahan dari beberapa pohon yang dilewatinya di hutan. Saat semua itu terjadi, Feng Qiu merasa sesuatu yang sangat besar menghantamnya. Hingga dia berpikir akan mati saat itu juga. Feng Qiu berdiri dengan pakaian yang sudah compang-camping, menyaksikannya dengan puas. Gadis itu kesal, karena Xiaoran tidak mengatakan bahwa serangannya akan sekuat itu. Hufet, rasakan itu, ucapnya, puas. Semua orang yang menyaksikan dampak dari jurus yang dilepas oleh pedang ratapan terhadap semua pasukan bahkan tanah yang mereka injak, tentu saja sangat terkejut. Namun, saat melihat orang yang membuat serangan yang mengerikan itu terpental sangat jauh oleh gadis yang selalu bersamanya, ternyata jauh lebih mengejutkan mereka. Mata mereka tidak bisa berkedip, padahal rentetan kejadian itu sudah berakhir beberapa menit yang lalu. Huang Judong, yang pertama kali mendapatkan sedikit kesadarannya, tanpa sadar bergumam,
Sebenarnya, siapa ya yang terkuat di antara keduanya? Murong, yang juga berdiri di sana, sudah menelan ludahnya berkali-kali agar dapat mengatakan sesuatu. Berulah setelah mendengar Huang Judong mengatakan itu, dia kembali menemukan suaranya. Demi apapun, aku ingin menjadi seperti Nona Feng. Di sisi lain, terlepas dari dua kejadian yang sangat mengejutkan semua orang tersebut, sejak saat itu kota Liangqi sudah dipastikan lepas dari bayang-bayang orang-orang bejat tersebut. Saat malam hari, semua orang berkumpul di tengah kota. Namun, Xiaoran dan Feng Qiu memilih untuk tidak ikut di sana. Selain tidak terlalu mengerti dengan bagaimana cara kota ini akan berjalan, kehadiran keduanya bisa dipastikan membuat siapapun tidak akan berani mengeluarkan suara mereka. Hati Xiaoran masih merasa terbebani ketika menyadari bahwa dia benar-benar hampir saja membunuh gadis itu. Sejak kejadian itu, meski selalu bersama, mereka belum berbicara sama sekali. Hingga akhirnya beberapa dari penduduk berinisiatif untuk memakai rumah Chaolung dan menyiapkan tempat bagi keduanya untuk beristirahat. Ciyuer, maafkan aku tidak tahu, namun, dia mengurung niatnya untuk kembali meminta maaf, karena saat itu dia melihat Feng Qiu tersenyum. Kening Xiaoran berkerut, karena saat ini, Feng Qiu berkacak pinggang di depannya. Kakek, coba kau perhatikan aku, apa kau tidak merasa bahwa ada perubahan pada diriku? Tanya Feng Qiu, tiba-tiba. Mendengarnya, Xiaoran langsung memperhatikan tubuh Feng Qiu, dari ujung kaki hingga ke ujung kepala. Namun, dia tidak ada yang terlihat berubah sama sekali. Pemuda itu ingin menggelengkan kepalanya, namun dia langsung mengurungkan niatnya. Karena saat itu, dia tahu apa yang dimaksud oleh gadis itu. Apa kau membeli pakaian baru lagi? Kapan kau membelinya? Tanyanya, heran. Senyum di wajah gadis itu sempat menghilang, namun kemudian dia menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Jadi, Xiaoran menjadi sedikit kebingungan, karena dia memang tidak melihat perubahan apapun pada gadis di depannya ini. Seperti yang dia ketahui, meski sedikit terluka karena ulahnya, namun kulit gadis ini akan kembali seperti semula. Karena merasa Xiaoran terlalu lama, Feng Qiu menjadi sedikit kesal. Jadi, dia melepas aura pembunuhnya, dan langsung mengambil kuda-kuda dari teknik berpedang bunga musim gugur, untuk langsung memaksimalkan peningkatan tenaga dalamnya. Tepat saat tubuh Feng Qiu berpendar, berulah Xiaoran sadar apa yang telah berubah dari gadis ini. Ciyuer, tahap kultivasimu. Setelah melihat bagaimana reaksi Xiaoran, gadis itu langsung menarik kembali aura miliknya. Lalu mengangguk sambil tersenyum. Ya, itu maksudku, ucapnya, bangga. Xiaoran tentu saja senang mengetahui hal itu. Meski begitu, pemuda itu merasa ada yang aneh dengan terobosan yang dicapai oleh Feng Qiu dalam tahap serta tingkat kultivasinya. Ciyuer, sekarang, kau, Feng Qiu tahu apa yang akan dipertanyakan oleh Xiaoran, jadi dia langsung menjawabnya. Aku tidak tahu bagaimana bisa, tapi ini benar-benar terjadi. Dan sekarang, aku menerobos dua tahap sekaligus. Ucap gadis itu, menanggapinya. Ini benar-benar mengejutkan, mungkin ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah, di mana seorang kultivator bisa menerobos dua tahap secara mendadak. Aku pikir, ini karena kau mengajariku teknik pernafasan naga, tambah Feng Qiu, untuk membuat Xiaoran tidak begitu terkejutnya. Hal itu memang masuk akal, dan Xiaoran langsung mengangguk mengerti saat mendengarnya. Dia sangat mengetahui dampak dari teknik pernafasan itu, terlebih dia sudah sangat lama menggunakannya. Meski begitu, sebenarnya gadis itu tidak mengatakan semuanya. Feng Qiu yakin, dia bisa menerobos dengan cara paksa seperti itu. Karena daya kejut pedang ratapan yang hampir membunuhnya. Feng Qiu menyadari itu, sesaat setelah dia berhasil membuat Xiaoran terpental dengan sangat jauh tadi. Dan sekarang, mungkin dia adalah kultivator termuda, yang sudah berada pada tahap permata tingkat pertama, tahap akhir dari kultivasi, ranah bumi. Kakek, jika kau lengah,
maka sepertinya sebentar lagi aku akan mengejarmu, ucap Feng Qiu tiba-tiba. Mendengar itu, Xiaoran menggelengkan kepalanya, itu tidak akan terjadi. Senyum Feng Qiu yang tadi sangat lebar langsung menghilang. Dia yakin bahwa dengan berhasil mengirim Xiaoran sangat jauh, dia sudah merasa mencapai sesuatu. Akan tetapi, begitu dia mengingat bagaimana tekanan dari aura yang dilepas Xiaoran sebelum melancarkan serangan yang mengerikan itu, entah kenapa hatinya jadi sedikit kesal. Kakek, aku pikir kau pasti sudah mengetahui hal ini. Katakan, sebenarnya sekuat apa dirimu? Tanya Feng Qiu, yang benar-benar penasaran tentang seberapa kuat pemuda yang kini menjadi ketua sekte bunga musim gugur itu. Xiaoran hanya menggelengkan kepalanya. Masih jauh sangat lemah dari apa yang aku inginkan. Saat Feng Qiu ingin menanyakan tentang sebesar apa sebenarnya kekuatan yang ingin Xiaoran capai, namun saat itu juga mereka mendengar beberapa derap langkah datang mendekat. Murong. Keduanya melihat Murong dengan 3 gadis lain di belakangnya. Meski tidak begitu sama persis, namun jelas keempat gadis ini terlihat mirip. Tuan muda leluhur, Nona Feng, mereka adalah saudari-saudariku, ucap Murong. Begitu gadis itu memperkenalkan diri mereka, ketiganya langsung jatuh berlutut dan menangis. Tahu apa yang akan mereka lakukan, Feng Qiu langsung maju dan menahan mereka. Tidak perlu. Setelah itu, dia melihat pada Murong. Murong, kemarilah. Kebetulan, memang ada yang ingin aku bicarakan dengan kalian. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.